Halo Jo, balik lagi dengan gue Tristiawan, channel yang membahas sejarah, konspirasi, hingga misteri yang ada di seluruh dunia. Boom. Thank you yang udah klik video ini, gue doain semoga kalian sehat selalu. Apalagi yang subscribe channel ini, gue doain semoga rezekinya terus bertambah. Dan gue juga nggak pernah lupa untuk selalu ingetin kalian Jo, bahwa channel gue ini akan selalu update setiap minggu. Dan supaya kalian nggak ketinggalan video-video gue, jadi jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya. Dan gue juga mau infoin ke kalian Jo, bahwa setiap pencapaian gue di 50.000 subscriber, gue akan adain giveaway. Penasaran seperti apa? Ikuti terus channel gue. Jadi di video kali ini Jo, yang akan gue bahas itu adalah 5 vampir yang ada di dunia nyata. Nah, bukan seperti kayak vampir yang ada di film-film ya Jo, yang bisa berubah kayak kelelawar, terus serigala. Kadang-kadang manusia serigala berantem sama manusia kelelawar gitu kan. Enggak kayak gitu Jo. Tapi lebih tepatnya mereka yang punya kemiripan dengan iblis yang haus akan darah. Nah, siapa saja 5 vampir yang ada di dunia nyata ini? Simak terus video ini sampai habis. Yang pertama adalah Fritz Hermann. Jadi, Fritz Hermann ini dikenal sebagai vampir dari Hanover atau The Dogging of Hanover. Pembunuh berantai ini diyakini bertanggung jawab atas sedikitnya 27 pembunuhan dan dihukum atas 24 pembunuhan. Meskipun pidananya itu dimulai pada tahun 1898. Dan kemudian penyerangan, pencurian, pembunuhan pertamanya tidak diketahui sampai September tahun 1918 Jo ya. Dari September 1898 sampai Juni tahun 1924 Jo. Ia mulai melakukan pemerkosaan, pembunuhan dan korbannya sedikitnya kurang lebih 27 pemuda mulai dari usia 10 sampai 22 tahun Jo. Yang anehnya Jo, dia ini membunuh korban-korbannya itu dengan cara menggigit tenggorokan mereka. Dia juga menjual barang-barang pribadi yang diperoleh dari korban. Dan dilaporkan juga Jo, bahwa dia itu juga menjual daging korban di pasar gelap. Tapi gue nggak tahu sih bener atau nggak itu. Tapi ada rumor yang mengatakan Hermann dianggap sebagai salah satu pembunuh Jerman paling produktif, baik untuk jumlah korban dan sifat yang mengerikan dari kejahatannya. Dia didakwa dengan 27 pembunuhan, tapi hanya divonis dengan 24 kasus pembunuhan. Tapi dia juga dipenggal dengan pisau guletin. Nah, pada 15 April 1925, dia mengatakan di kata-kata terakhirnya, "Aku bertobat, tapi aku tidak takut mati." Kepalanya diawetkan dalam botol oleh para ilmuwan, sehingga mereka bisa mempelajari otaknya. Dan sekarang berada di sekolah medis Göttingen. Yang kedua adalah Philip Onyancha. Philip telah membunuh kurang lebih sekitar 17-19 orang. Philip mengaku kepada polisi Kenya Jo, bahwa dia ini telah membunuh dan meminum darah korbannya. Nah, diduga sebagai bagian dari ritual kultus. Korbannya adalah perempuan dan anak-anak, dan ia mengklaim telah melakukan kejahatan di bawah pengaruh roh jahat yang membuatnya itu haus akan darah Jo. Coba lu tebak Jo, dia itu kerasukan hantu apa sih sebenarnya? Dia menyatakan bahwa dia itu menyerang perempuan karena mereka itu lebih mudah untuk ditaklukkan. Dan dia juga pernah mengatakan ya, ketika kebutuhan akan darah mendesak, mereka adalah korban termuda. Tapi nggak gitu juga sih. Menurut pengakuannya, ia diinisiasi ke kultus darah dengan seorang dukun wanita yang membuatnya melakukan pembunuhan. Dia telah menunjukkan pada polisi Jo lokasi tubuh beberapa korban dan mengaku ia bertujuan untuk membunuh kurang lebih 100 korban. Wow, targetnya gede banget Jo. Yang ketiga adalah Nico Cloak. Nico Cloak digambarkan sebagai psikotik sadis Jo. Pada saat penangkapannya tahun 1994, setelah diinterogasi Jo, dia mengakui bahwa dia telah membunuh dan merampok kuburan. Saat apartemennya digeledah Jo ya, polisi menemukan sisa-sisa kerangka yang tidak terindikasi dan banyak darah yang dicurinya. Dia sendiri Jo mengaku bahwa dia itu adalah seorang kanibal karena ia telah memakan daging manusia. Cloak diputuskan bersalah atas satu tuduhan pembunuhan dan kemudian dihukum 12 tahun penjara
Meski terjadi perdebatan apakah ia waras atau tidak, tapi diyakini dia cukup bertanggung jawab atas tindakannya. Setelah menjalani hukuman 7 tahun penjara, akhirnya ia dibebaskan dari penjara pada Maret 2002. Semoga dia udah tobat ya Jo sekarang. Yang keempat adalah Andre Chikatilo. Andre Chikatilo ini dikenal sebagai Rostov Ripper dan pembunuh Shelter Belt. Andre mengklaim korban pertamanya seorang gadis berusia 9 tahun dengan nama Lena Zakotnova pada tanggal 22 Desember 1978 ya, dan berencana membunuh 52 jiwa. Wow. Targetnya 52 jiwa, Jo. Dia lolos dari penangkapan, Jo, selama hampir 15 tahun. Mutilasi mata dan penghapusan lengkap atau sebagian dari organ seksual menjadi dua ciri khas dari kejahatan mengerikan itu. Dia menargetkan pembunuhan itu terhadap remaja laki-laki dan perempuan. Lalu dia juga memperkosanya dan mengorbankan mereka serta minum darah mereka. Wow. Kalau ini sih sebenarnya udah lebih dari vampir sih, Jo. Karena kalau vampir kayaknya nggak pernah memperkosa, tapi mereka cuma minum darah, Jo. Ia akhirnya ditangkap dan dinyatakan bersalah atas 53 tuduhan pembunuhan. Selama persidangan, Jo, ia itu berperilaku tak menentu. Nah, kadang-kadang dia itu berteriak kata-kata kotor. Dia juga melakukan pemukulan terhadap dirinya di balik jeruji besi yang dimana dia itu dikurung selama persidangan. Ia menyatakan, Jo, "Aku adalah seorang akibat kesalahan alam dan aku adalah seorang binatang gila." Dan akhirnya dia dieksekusi pada tahun 1994. Selamat menikmati nerakamu ya, nak. Yang kelima adalah James P. Riva. Ketika James Riva ini berusia 23 tahun, Jo, ya, dia itu menembak dan membunuh neneknya yang cacat. Sementara dia duduk di kursi roda dan kemudian menusuknya beberapa kali di bagian hati. Lalu dia juga meminum darahnya yang menyembur dari luka-lukanya dan membakar rumahnya untuk menyingkirkan bukti. Ia mengaku menjadi seorang vampir berusia 700 tahun yang perlu untuk minum darah. Tapi dia juga mengaku neneknya juga vampir dan memberi makan dirinya pada malam hari saat ia tidur. Dia, Jo, dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat kedua, yaitu pembakaran dan penyerangan. Dia juga dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas tuduhan pembunuhan dan ditambah 10-20 tahun untuk kasus pembakaran. Jadi itu ada beberapa daftar dari 5 vampir yang ada di dunia nyata, Jo. Semoga udah nggak ada lagi vampir yang nggak ada otaknya kayak gini, Jo, ya. Thank you yang udah nonton video ini sampai habis. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, and share video ini. Sampai ketemu di video gua selanjutnya.